waktu itu Pertamina Papua untuk merealisasikan program BBM satu harga ini. Tahu, tapi dengan melihat, dengan main, ya udah jadi bisa, jadi hafal. Semangat ikutan, karena ya ini ayahnya yang dari... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MT yang dirahmati Allah Ta'ala dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa kembali bersama saya Muhammad Farizal dalam program Dialog Spesial. Pada episode kali ini sama-sama selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang dengan salah seorang narasumber yang mana beliau merupakan seorang aktivis lingkungan, yakni Bapak Afdillah Chudil, yang akan berbincang bersama kita melalui online. Mari kita sapa beliau dan mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Afdil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di sana, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Jadi semoga teman-teman di studio juga selalu dalam keadaan baik. Amin. Di tengah kondisi yang kita hadapi sekarang, Pak, apa kesibukan yang Pak Afdil jalani, Pak? Jadi memang kondisi ini membuat kita banyak keterbatasan ya, tapi tidak keterbatasan ruang gerak sih, tapi dalam pekerjaan kita tidak banyak yang membatasi juga. Jadi sehari-hari karena saya bekerja sebagai juru kampanye laut di Greenpeace Indonesia ya, kita berkampanye ya, kemudian meetingnya online seperti ini juga dengan teman-teman, kemudian belajar membaca, menulis karena saya punya proyek buku untuk yang next bukunya. Dan yang penting juga sehari-hari saya ngurusin anak, saya punya banyak anak. Jadi banyak ada 3 orang atfal di rumah, ada banat 1 juga. Kemudian ada yang masih bayi juga. Jadi 5 orang. Jadi ya begitulah. Masya Allah. Dari rumah. Iya. Membuat lebih dekat dengan keluarga, dengan anak-anak. Karena terlalu lama ya kita menghabiskan waktu di luar. Jadi ya banyak hikmat sebenarnya dari situasi sekarang ini. Iya, jadi selain kepala keluarga, sibuk sebagai juru kampanye laut Greenpeace ya, Pak? Sejak 2019. Nah, bisa disampaikan kepada pemirsa gitu, Pak, sebagai juru kampanye laut Greenpeace. Jadi sejak 2019 ketika saya selesai bekerja di Papua ya, itu pindah ke Jakarta ya, pulang karena memang ya udahlah, udah terlalu lama meninggalkan anak-anak di rumah. Kemudian saya mulai fokus dengan isu-isu lingkungan, dan waktu itu Greenpeace, saya melamar di Greenpeace, kemudian di-hire menjadi juru kampanye laut, karena memang sejak 2017 saya banyak belajar tentang isu laut, dan waktu di Papua saya sekolah ambil S2, kemudian juga penelitian tentang isu laut. Jadi ya saya lanjutkan saja itu, daripada ya inilah yang saya bisa buat untuk tanggung jawab moral saya sebagai seorang yang secara akademisi melakukan penelitian tentang laut. Jadi tentang juru kampanye laut itu sendiri, kerjaan kita sehari-hari ngapain ya? Kita yang penting sebenarnya kita mengajak orang, mulai mengajak orang tidak mudah juga karena kita harus memberikan pengetahuan terlebih dahulu. Kita ingin masyarakat tahu tentang bagaimana kondisi laut segala macam, kemudian harapan akhirnya adalah perubahan perilaku, di mana kita ingin masyarakat, khususnya di Indonesia atau masyarakat global juga, bisa merubah perilaku yang lebih ramah terhadap lingkungan. Kemudian juga kita mendorong pemerintah untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan, baik itu kebijakan regulasi ya, peraturan-peraturan yang berpihak pada perlindungan, konservasi, kemudian juga melakukan pembangunan proyek atau apapun itu yang tidak berakibat atau berdampak baik terhadap lingkungan. Tapi kita malah mengharapkan sebaliknya. Setiap pembangunan itu harus berkontribusi terhadap pelestarian alam, begitu. Jadi kerjanya sehari-hari itu ya, kita sebagai juru kampanye kita harus update tuh, baca berita, kemudian kita kan punya jaringan, sharing informasi segala macam. Karena perubahan cepat sekali, apalagi di situasi pandemi ini ternyata tidak menurunkan tekanan terhadap bumi gitu kan, ancaman terhadap bumi semakin meningkat, dan kita harus update soal itu, kita harus cari informasi banyak mungkin, dan kita juga karena
untuk merubah perilaku masyarakat, merubah kebijakan, mempengaruhi pemerintah itu kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus bekerja dengan teman-teman koalisi. Jadi selain Greenpeace, ada juga organisasi lain, LSM, NGO, yang kita ajak untuk sama-sama menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan alam. Dan sebenarnya juru kampanye itu kerjanya gini, kita mengajak orang yang tidak mendukung kita, paling tidak menolak kita loh. Jadi contohnya gini, Bung Rizal selama ini tidak tahu soal itu isu-isu laut, gitu. Akhirnya jadi tahu gitu. Kalau sudah tahu, kita ajak lagi nih supaya bisa merubah perilaku mungkin di level sendiri dulu. Jadi mulai di rumah mengurangi penggunaan sampah plastik, contohnya dan segala macam ya. Dan kita harapkan lebih dari itu sebenarnya adalah kalau Bu Rizal juga ikut turun berkampanye bersama kita, ingin mengajak masyarakat. Jadi levelnya sampai di situ. Jadi membuat orang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi merubah perilaku, kemudian yang perilaku yang sudah berubah mengajak yang lain lagi untuk bisa menyebarkan virus-virus atau ilmu pengetahuan, keterampilan apapun yang bisa berkontribusi terhadap pelestarian. Oke. Begitu. Iya Pak, sebagai juru kampanye sejak 2019 Pak, isu kelautan apa yang penting saat ini dan apa langkah yang harus diambil oleh masyarakat sendiri Pak? Kita memang manusia kan bukan makhluk laut ya, dan seolah-olah kita jadi sebelum saya pindah ke Papua dulu itu perhatian saya terhadap laut juga tidak terlalu ini ya, karena memang kita besar di darat, hidup di darat, jadi laut ya kita tahu cuma ikan gitu, kemudian piknik ya ke laut gitu. Tapi setelah di Papua, saya tinggal di Manokwari, itu kan di daerah pesisir ya, setiap hari ngeliat laut gitu kan. Kemudian belajar dan melihat bagaimana relasi orang Papua dengan laut itu seperti, ya ketergantungan orang Papua terhadap alam kan sangat tinggi ya. Baik orang Papua di pesisir terhadap laut, kalau orang Papua di darat ya di gunung ya dengan hutan. Itu saya pelajari, bahwasanya laut itu tidak hanya sekedar ikan yang kita makan, tapi ada filosofi di situ. Kemudian yang paling penting yang harus kita adalah 70% dari bumi kita ini terdiri dari air, terdiri dari laut gitu kan. Dan ada yang tidak diketahui oleh orang banyak selama ini adalah ternyata 70% dari oksigen yang kita hirup di bumi ini, banyak ya teori, ada yang bilang 50% lebih, ada yang 70%, itu oksigen itu berasal dari laut gitu kan. Dari mana? Yaitu dari ada fitoplankton, yang itu kan tumbuhan yang berfotosintesis di tengah laut, kemudian dia menghasilkan oksigen, ada padang lamun juga, ada mangrove. Jadi ternyata laut itu kontribusinya besar terhadap bumi. Kemudian dia juga menjaga keseimbangan iklim kita. Kebayangkan kalau laut itu kan dia menyerap panas ya, air itu menyerap panas, kalau tidak ada laut, dan itu kan bahaya. Kemudian laut juga punya kemampuan menyerap karbon yang sangat tinggi. Selain yang kita tahu, sumber protein utama kita manusia di bumi ini ya ikan yang utama. Selain ya ada makhluk biasa, hewan piaraan, tapi ikan menjadi sumber ya dimanapun kita lihat ikan gitu. Juga ada rekreasi. Tapi masalah sekarang adalah ancaman terhadap bumi termasuk laut itu sangat besar. Kalau dari sisi hutan juga nanti di Greenpeace ada, sebenarnya kita bagi-bagi divisi, ada yang unit kampanye hutan, tapi karena saya di laut itu, ancaman terhadap laut itu yang pertama, yang paling besar itu adalah polusi sebenarnya. Polusi. Ada empat ancaman yang kita soroti sekarang. Yang pertama polusi. Polusi itu yang paling sangat kita khawatirkan adalah polusi sampah plastik. Kita hampir tiap hari mendengar ada paus, ada penyu, ada lumba-lumba mati, kemudian diperiksa ternyata ada sampah plastik dalam perutnya. Kemudian makhluk itu, ikan paus itu kan tidak tahu beda ini penyu atau ubur-ubur, plastik atau ubur-ubur, dia makan aja gitu kan. Ternyata itu berdampak terhadap kehidupannya. Dan kemudian sampah plastik juga membunuh terumbu karang ketika dia mengendap. Kemudian itu kebayangkan kalau semua koral itu ditutupi sampah plastik, itu bahaya gitu. Dampaknya terhadap kita ya, kalau laut kita dipenuhi oleh plastik, stok ikan akan berkurang pasti. Itu. Kemudian juga polusi ini bisa disebabkan oleh polusi dari seperti transportasi, karena
ada kapal di laut yang berlayar, kemudian mereka buang sampah segala macam. Dan terakhir juga kemudian juga ancaman selain polusi, ada ancaman krisis iklim. Jadi krisis iklim juga mengancam laut kita. Kenapa? Karena krisis iklim, kalau bahasa masyarakatnya masih global warming ya, jadi perubahan iklim, suhu laut meningkat, tapi kita mengatakan ini bukan lagi perubahan iklim, tapi sudah krisis iklim, di mana kita sudah banyak mengetahui ada indikatornya sudah banyak terjadi bencana di mana-mana. Itu bencana karena ini ya, karena cuaca tidak menentu, kemudian suhu level air laut juga sangat meningkat. Dan kalau suhu laut itu meningkat, itu kan terumbu karang, kemudian seperti biota-biota laut yang sangat sensitif terhadap suhu, itu bisa 0,1, 0,2, 0,3 derajat naik suhu air laut dalam waktu yang panjang, itu akan membunuh terumbu karang. Sehingga kita pernah ada bleaching karang ya, tiba-tiba karangnya mati gitu. Kenapa ya? Karena memang makhluk laut itu tidak bisa menoleransi lagi gitu. Mungkin 1-2 hari nggak apa-apa, tapi kalau lebih panjang lagi suhu lautnya naik, jadi itu bahaya. Kalau bleaching karang, kita tahu karang adalah rumah ikan, kemudian tidak ada lagi karang-karang tersebut, ya ikannya juga tidak ada lagi. Kemudian yang kita juga ancaman industri perikanan juga sekarang luar biasa. Penangkapan ikan luar biasa berlebih, jadi banyak riset dari PBB juga mengatakan stok ikan di bumi itu sudah sangat turun drastis. Kemudian kalau ini kita tidak cegah, bagaimana industri seafood ini tidak dikelola dengan ramah lingkungan, lama-kelamaan kita akan kehilangan seafood, jadi kita tidak bisa lagi makan ikan. Jadi khususnya yang paling mengerikan itu adalah isu tuna ya. Jadi di Samudra Hindia itu beberapa jenis tuna itu populasinya sudah menurun tajam. Dan ada juga satu lagi tuh ancaman tambang di bawah laut ya. Dibuka tambang di bawah laut. Kemarin lagi rame tambang pasir laut di Makassar. Kemudian masyarakat demo menolak itu, kemudian masyarakat ditangkap, dan kita termasuk yang coba advokasi soal itu. Jadi banyak sebenarnya ancaman-ancaman terhadap laut, tapi ya harapannya dari kita masyarakat, kami dari Greenpeace mengharap kepada masyarakat untuk lebih bijaksana ya dalam berperilaku supaya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Seperti yang paling simpel sih sampah ya. Karena pengelolaan sampah kita kan masyarakat Indonesia masih rendah gitu kan, baik di level rumah tangganya juga di level pemerintah dalam pengelolaan TPS dan segala macam. Penyumbang sampah terbesar ke laut itu adalah, jadi Indonesia dilaporkan adalah sebagai penyumbang sampah laut terbesar kedua di dunia setelah Cina. Cina yang pertama, yang kedua Indonesia, yang berikut Filipina. Dan ternyata sampah-sampah itu tersebut adalah sampah yang berasal dari darat, dari darat ya, sampah manusia, Bu. Bukan sampah laut. Artinya nelayan juga memproduksi sampah, seperti ketika nelayan melaut, mereka membawa batu es dalam plastik, kemudian plastiknya dibuang. Itu juga terjadi. Kemudian ada potongan-potongan jaring penangkap ikan juga itu nyampah, sebenarnya berdampak terhadap biota laut. Tapi yang paling besar itu adalah sampah yang berasal dari darat. Nah, siapa yang melakukan itu? Ya manusia, yang kita ini gitu kan. Jadi itu sih yang ancamannya, dan kita kurangi lah yang seperti plastik sekali pakai, kemudian yang suka ke laut, nah ini, jadi jangan hanya suka lihat laut, main di laut, pantai, wah bagus, cantik, tapi bagaimana juga kita berkontribusi, minimal jangan meninggalkan sampah lah di laut, tempat sampah. Tapi akan lebih baik lagi kalau ketika lihat sampah, kumpulkan gitu kan. Kemudian dikelola, ditaruh di tempatnya. Jadi tidak hanya ke laut dan merusak ekosistem laut. Oke. Panjang ya ngomongnya. Ngomong dengan juru kampanye laut begitulah. Cocok sebagai juru kampanye, Kang. Jadi sebagai selain juru kampanye ya, Pak Abdil juga berkarir sebagai sosiolog ya. 16 tahun sebagai sosiolog dari berbagai tempat. Pengalaman apa saja, Kang, yang menarik dan tantangan yang bisa dibagikan ke pemirsa yang menyimak MTA ini? Ya, alhamdulillah saya diberikan kesehatan dan
kesempatan juga oleh Allah Taala untuk bekerja di banyak tempat, di banyak komunitas. Jadi saya memulai bekerja kita sebut aktivis LSM ya. Aktivis ya. Bahasa umumnya aktivis LSM. Dari sejak kuliah itu saya sudah aktif sebagai volunteer di salah satu LSM di Padang ya, karena kampung lama saya di Padang. Kemudian tamat kuliah saya nggak pernah cari kerja karena langsung aja bekerja di situ karena isunya juga menarik. Kemudian bekerja dengan komunitas. Kemudian saya punya kesempatan untuk bekerja di banyak tempat, di komunitas A, B, di pegunungan, di pesisir, di Sumatera Barat, dan itu menyebabkan saya banyak belajar ya dari banyak aspek, dari belajar menghadapi orang Minang di pegunungan, beda lagi dengan orang Minang di pesisir, dan perilaku orang banyak sekali dengan pemerintah, dengan masyarakat, segala macam. Dan karena pendidikan saya memang sosiologi, itu membuat saya lebih mudah untuk mencerna bahwa ini masyarakatnya begini, cara treatmentnya begini gitu. Oke. Jadi di 2012 itu saya pindah, nggak tahu hijrah itu sunnah ya. Jadi saya keluar dari Padang, Tasikmalaya, bekerja 2 tahun di Tasikmalaya, dan di situ juga punya tantangan sendiri. Jadi dan 2014 saya baru pindah ke Papua selama 5 tahun. Jadi kalau saya mau ambil resumenya, itu tantangan yang terbesar itu sebenarnya di diri sendiri. Jadi bagaimana kita tetap memotivasi diri, itu yang paling besar menurut saya tantangan itu. Jadi gimana kita, dimanapun kita berada, tantangan akan selalu ada ya, karena apalagi perbedaan. Jadi waktu saya di Padang ke Jawa Barat, itu culture-nya beda ya. Masyarakat Padang dengan Sunda itu memang halus banget, kemudian santun banget. Sementara orang Padang cukup, ya seperti inilah orang Padang ya, cukup. Dan itu awalnya mendapatkan penolakan juga gitu. Masyarakat, orang-orang di sana kaget dengan saya, dan saya juga kaget, kok begini gitu. Ada culture shock di situ kan. Iya. Tapi butuh waktu untuk bisa menemukan, setelah akhirnya dapat kuncinya. Tapi yang paling penting buat saya adalah bagaimana menemukan motivasi diri untuk terus selalu on fire nih. Untuk selalu bisa saya berada di sini ini penting gak sih gitu. Jadi saya selalu menggunakan menantang diri saya itu ada gini. Ketika saya berada di Tasik atau di Papua pun, saya selalu men-challenge saya, kamu berada di sini jauh-jauh ke sini, ke Papua, itu kontribusinya apa gitu. Kalau hanya buat nyari uang saja, di Jakarta juga bisa nyari uang gitu. Tapi apa satu yang besar nih yang bisa kita lakukan untuk orang Papua waktu itu, atau untuk orang Tasik, atau untuk orang Padang. Jadi itu penting buat saya. Jadi sehingga saya bilang, kalau kita nggak punya sesuatu alasan besar untuk kita mengerjakan sesuatu, itu hidup kita akan flat gitu. Jadi hidup akan datar saja, dan kita motivasinya juga kurang. Malah yang ada kita bisa stres, tertekan. Dan saya mengalami itu. Ada pasang surut, naik turun gitu. Ketika turun saya balik lagi tuh. Kamu bekerja ke sini ini untuk sesuatu yang luar biasa loh, untuk sesuatu yang besar gitu. Bukan lele, bukan main-main. Kalau nggak kamu kerjakan baik-baik, hasilnya juga nggak akan maksimal. Jadi push diri terus untuk on fire gitu. Selain yang memang dari banyak tempat itu, apalagi ke Papua itu kan secara sosial dan budaya itu beda banget dengan kita kalau kita kategorikan Indonesia Barat, Indonesia Timur, apalagi Papua, itu kan orangnya ya beda banget ya. Kita butuh lama untuk mencerna ini gimana ini orang Papua ini seperti ini, segala macam, ada ketakutan, rasa ada distrust juga, tidak percaya gitu. Saya lagi menulis buku sebenarnya tentang ini gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada penerbit yang amin. Ini dan bisa dirilis. Itu gimana proses di Papua itu menantang saya. Jadi ketika kita ke Papua kan itu kita sudah diberi, otak kita udah dikasih stigma dulu ke Papua ini orangnya sangar, kemudian tidak aman, hidup mahal, kemudian konflik segala macam. Itu kan membatasi ruang gerak saya waktu itu. Tapi saya harus breakthrough, untuk itu harus bikin terobosan untuk menembus itu. Jadi ya alhamdulillah saya settle 5 tahun di Papua. Dan itu tidak membuat saya, sebenarnya kalau ditanya mau balik lagi, ya saya akan balik lagi ke sana gitu. Untuk coba explore lebih dalam, itu nggak cukup 5 tahun.
Jadi itu sih eh, tantangannya diri sendiri sih kalau saya bilang. Kalau untuk yang dengan penyesuaian dengan budaya, dengan situasi terbaru, karena kayak orang Jakarta tiba-tiba di Papua dengan semua yang keterbatasan, itu challenges banget tuh. Yang biasa ada mall, nggak ada mall gitu. Yang biasa itu tinggal Grab, di sana nggak ada. Itu yang begitu-gitu banyak yang nggak berhasil juga gitu. 2 bulan minta pulang. Oke. Terakhir Kang, apa rencana Pak Afdil ya, kemudian sebagai personal ataupun profesional sebagai juru kampanye, dan juga harapan apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah? Kalau secara profesional masih banyak mimpi ya yang ingin saya wujudkan gitu. Apa namanya? Saya masih ingin berkeliling dunia gitu kan, dalam konteks campaign masih saya pengen ke utara selatan, kemudian ada hutan Amazon, ada Afrika juga gitu. Itu mimpi yang ingin selalu saya rawat, dan terus kemudian juga saya ingin tetap menulis buku, karena buku membuat orang lebih cerdas gitu kan. Kalau menurut saya ya, banyak orang belajar dengan menonton di YouTube segala macam, tapi ketika membaca buku itu membuat kita lebih cerdas sebenarnya. Jadi saya ingin menulis buku lebih banyak lagi untuk bisa menginspirasi, kemudian bisa memberikan pengetahuan segala macam kepada orang-orang. Dan satu lagi ya, buku membuat saya hidup lebih lama, dalam arti begini, kalau nanti pun saya sudah meninggal, buku akan tetap dibaca orang, dikenang orang, dan saya akan hidup tetap di pikiran orang-orang. Jadi ya, itu sih yang saya, impian ke depan ya, rencana-rencana ke depan. Begitu. Oke, terus harapan ya, sebagai harapan yang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah. Harapan sebagai juru kampanye laut, saya berharap memang ada perubahan signifikan ya dari level masyarakat, dari masyarakat kita di Indonesia atau dimanapun berada. Merubah perilaku memang sulit ya, tapi kalau tidak kita mulai dari sekarang untuk merubah perilaku kita, saya nggak tahu nanti kalau saya masih diberi kesempatan hidup 50 tahun lagi, terus anak cucu saya nanya gitu, kok bumi kita jadi hancur berantakan begini, apa sih yang ayah lakukan atau kakek lakukan dulu, bagaimana sih cara kalian dulu mengelola bumi ini sehingga kami menerima bumi yang hancur lebur begini gitu kan. Masa saya kebayang tuh, saya pernah membayangkan hari ini kita membeli air mineral ya, di mana air itu dulu air mineral itu dulu air bersih itu dulu bisa kita dapat di mana-mana, tapi sekarang kita harus beli. Ya, terus saya kebayang itu 20-30 tahun lagi nanti oksigen dijual dengan botol gitu kan. Oksigen dijual dengan botol, kemudian kita berjalan di keramaian pakai masker, pasang oksigen, kemudian di pinggir-pinggir jalan ada yang jual eceran oksigen 1 tabung 100.000, 200.000. Kalau itu terjadi kan kita yang gagal ya. Kita yang gagal mengelola bumi ini, kita yang gagal menjaga bumi. Kemudian dari level pemerintah saya berharap ya ada kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang dibuat saat ini belum mencerminkan upaya untuk bagaimana pelestarian lingkungan alam itu menjadi prioritas gitu. Sekarang yang menjadi prioritas kan adalah investasi, bisnis segala macam gitu. Tapi ya itu tadi, nanti kita akan ditagih oleh anak cucu kita bahwasanya gimana sih cara kalian dulu mengelola bumi sehingga kita dapat kerak-keraknya gini, dapat bumi yang hancur seperti ini, dan itu dosa besar buat kita. Jadi ya kita rubah perilaku dan rubah kebijakan. Begitu, Kang Rizal. Iya Pak, karena keterbatasan waktu Pak Afdil, kita harus akhiri ya perbincangan kita kali ini. Jazakumullah hasanal jazaa saya ucapkan, semoga Bapak dan keluarga senantiasa sehat dan sukses selalu ya dalam kehidupan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Afdil. Sekali lagi ya, terima kasih banyak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah tadi perbincangan kita bersama narasumber Bapak Afdilah Cudil. Semoga pemirsa MTA di rumah bisa lebih tersadarkan mengenai perhatian terhadap alam khususnya laut. Saya Muhammad Farizal, segenap kru MTA bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.